Oke. Tapi bisa jelas? Saya kelihatan? Kita naikin ke atas ya. Ini boleh dihapus? Ya. Di sana nyebutnya padang bubus, padang bubui. Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang sahihnya apa ya? Padang bubus, bubui. Ini turunnya kemana? Ke Syekh Ibrahim. Nama kecilnya bukan Ibrahim, pulang dari Mekah dia kasih nama sama gurunya Ibrahim. Ini tradisi ngasih nama yang kita sebut nama ruh. Jadi tradisi itu sudah ada dulu Pak Haji pulang dari Mekah ganti nama. Jadi ke Mekah itu sekalian haji mereka minta nama kepada gurunya. Jadi tradisi ini bukan tradisi baru, ya. Oke, Muhammad Said Padang Bubus punya murid Syekh Ibrahim Kumpulan. Berarti Syekh Ibrahim ketemu langsung Sulaiman Qorimi. Maka saya agak meragukan tanggal wafat yang ada tertulis sekarang di internet itu, yang di Google itu. Saya meragukan tanggal itu. Ya, kenapa? Karena ini mereka meninggalnya berdekatan dan kok jaraknya jauh sekali, jauh lebih dulu Syekh Ibrahim Kumpulan yang meninggal. Jangan-jangan mereka ini belum jadi mursyid waktu ini meninggal, gitu. Ya, jadi Syekh Ibrahim itu hubungannya dengan Muhammad Thahir apa? Muhammad Thahir ini paman guru. Syekh Muhammad Thahir ini paman guru. Syekh Muhammad Thahir punya murid, ya. Syekh Ibrahim Muhammad Thahir punya murid, namanya siapa? Muhammad Jamil. Muhammad Jamil ini kuburannya berdampingan dengan Muhammad Thahir. Jadi kita besok nggak terlalu sulit karena dua orang ini tahu-tahu ini Muhammad Thahir ini punya anak putri cantik. Dia lihat Muhammad Jamil ini sesuai dengan namanya Jamil, gagah, ilmunya juga gagah, dinikahin dengan putrinya. Makanya dia menikah seperti Imam Bahauddin terhadap Al-Attar. Al-Attar itu dinikahkan dengan putri Bahauddin. Nah, ini kejadiannya berulang ya. Muhammad Jamil. Oke, coba perhatikan ini nanti ketemu. Muhammad Jamil, Syekh Ibrahim. Oke, tunggu, kita mundur lagi biar antum tambah pusing. Muhammad Thahir dipesenin nama Syekh Ismail. Kan waktu beliau pulang, ya, murid-murid dia di Riau dikasih kabar, kalau kamu ke Mekah ulang lagi suluk ke kawan saya, saudaraku Sulaiman Zuhdi. Siapa yang pesan? Sidi Abdullah, guru beliau. Kata Sidi Abdullah, guru mereka ya. Kata Sidi Abdullah, semua murid kamu wahai Ismail, wahai Salim, ulang lagi suluk di Mekah dengan Sulaiman Al-Qorimi. Nah, maka murid Syekh Ismail, siapa tadi muridnya? Muhammad Thahir. Kemudian Muhammad Said disuruh suluk lagi dengan Sulaiman. Maka kalau di silsilah disebut setelah Syekh Ismail wa bi akhihil fadilil halimi. Lalu dilanjut setelah Syekh Ismail ngambil kepada saudaranya yang sangat santun bernama Sulaiman meninggal mereka berdua, ini meninggal. Lalu Syekh Muhammad Thahir pesan ke muridnya Muhammad Jamil. Apa kata beliau? Nanti kalau kamu, nih itu di bawah aja lah. Antum pusing kalau ke atas lagi. Tadi Syekh Ibrahim. Di sini? Jamil. Oke. Ibrahim dan Jamil disuruh oleh gurunya Syekh Muhammad Thahir. Di Mekah masih ada sahabat saya namanya Sulaiman Zuhdi. Nanti kalau berhaji jangan lupa bersuluk kembali. Maka Imam Syekh Muhammad Jamil suluk di Sulaiman Zuhdi, Syekh Ibrahim suluk, dan mereka dapat ijazah. Maka ijazah Syekh Muhammad Jamil ini dua. Satu dari Syekh Muhammad Thahir, satu dari Sulaiman Zuhdi. Syekh Ibrahim satu dari Muhammad Said, yang kedua dari
Oke, Sulaiman Zuhdi ngangkat juga lebih dari 100 mursyid di Indonesia. Salah satunya Abdul Wahab Rokan yang turun di Basilam. Jalur Basilam berkembang banyak ke Malaysia. Ada juga Syekh Abdul Ghani Batu Basure. Ya. Ada jalur-jalur banyak. Jadi ini boleh juga disebut Naqsyabandiyah Khalidiyah Zuhdiyah atau Tahiriyah atau Ibrahimiyah ke bawah. Ya. Coba deh, ini sudah? Ya, sudah capek kan? Sayang capek berdiri. Ya, coba dihapus. Enggak, jangan gitu, jangan putus asa. Cuma buku kecil kok. Ya. Nyimak doang masa masih ngeluh. Kita nelitinya nggak ngeluh. Itu nyimak doang udah kecapean. Ya. Capek apa asik? Asik yang capek. Tadi siapa? Syekh Ismail turun ke saya pakai bahasa Indonesia deh. Muhammad Jamil. Muhammad Tahir dulu. Muhammad Syekh Muhammad Tahir turun ke Muhammad Jamil. Muhammad Jamil turun ke Muhammad Yasin. Muhammad Yasin turun ke Muhammad Zahid. Muhammad Zahid turun ke Muhammad Ayas. Muhammad Ayas turun ke Syekh Muhammad Nur, lalu ke guru saya. Ya. Masih hidup, jadi gak usah tulis dulu namanya. Ini semua selain Syekh Ismail, ini ada di daerah Payakumbuh dan sekitarnya sampai ke Barulah. Ya. Dekat semua. Ini paling ringan, hari keduanya yang berat. Karena ada jalur kedua, jalur Muhammad Said. Muhammad Said ini tempatnya kecil, pendek. Maka nanti cuma utusan aja, paling Buya Aldomi dan beberapa orang. Yang diziarahin paling yang satu angkatan. Oh ya, Syekh Muhammad Said. Muhammad Said punya murid tinggi. Muhammad Said kawan dari Syekh Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Tahir punya murid Syekh Ibrahim. Tadi gitu ya. Syekh Ibrahim punya murid Syekh Saleh Muhammad Saleh. Syekh Muhammad Saleh punya murid namanya Syekh Abdul Qadim. Tapi Syekh Abdul Qadim juga ketemu Syekh Ibrahim. Abdul Qadim. Nah, nanti itu kan mau kita revisi lagi, Bu ya. Jadi nanti kita Muhammad Saleh itu kita taruh di tengah. Jadi setelah kita teliti ulang lagi, ini kita perbaiki nanti. Ya. Syekh Abdul Qadim punya murid banyak. Murid dia puluhan yang dapat kemursidan, nggak nyampe 100. Ya, saya sebut aja beberapa ya. Syekh Mukhtar Angkutanjung, Tuangku Tanjung gitu. Syekh gurunya Buya Masri, Syekh Jihan ya. Syekh Ji, orang sana nyebutnya Jian. Lalu ada Syekh Abdul Malik. Abdul Malik. Ini sudah cukup yang ini? Jadi kelihatan mereka ini angkatannya siapa? Syekh Muhammad Nur. Muhammad Nur itu guru dari ayah saya. Ya? Bukan. Coba kita tulis yang pas ya, biar antum ngelihatnya pas. Muhammad Zahid. Nah,
Syekh Abdul Qadim. Jadi mereka satu masa. Jadi kalau ada orang bilang Syekh Abdul Qadim, lu guru ke Syekh Tahir, ketemu rohani kali. Ketemu fisik mah enggak, ya, enggak ketemu fisik. Karena Syekh Abdul Qadim jauh sekali jaraknya dengan Syekh Muhammad Tahir. Secara tahun wafat sudah beda. Nanti di buku kecil, jadi ada buku kecil, kita bagi PDF. Kecuali nanti panitia ada dananya, silakan di fotokopi ya. Syekh Abdul Qadim, nah punya murid nanti banyak. Ada jalur Syekh Hasan Basri, nama gurunya, nama muridnya Muhammad Kanis. Muhammad Kanis, nanti muridnya Syekh Hasan Basri, salah satunya guru Buya Aldomi, Buya Asfi yang masih hidup, Buya Amilizar di sana. Ya. Terus ada jalur Syekh Mukhtar, lalu Syekh Jian, Syekh Abdul Malik. Itu punya murid nanti ke bawah, termasuk guru saya Syekh Hasan Basri. Nanti kita ziarah ke sana, ya. Jadi di sini nanti yang kita ziarahi Syekh Kanis, lalu Syekh Hasan Basri. Ya, Hasan Basri. Kalau sempat nanti mungkin ke Syekh Abdul Qadim dan Syekh Tanjung, kan di situ langsung ya. Dan Syekh Abdul Malik. Syekh Jian, waktu itu kita sempat cuma agak sulit nyari tempatnya. Ya, saya udah semua ini sudah kita datengin. Jadi saya sudah ziarahin semua, hampir tiap tahun gitu, bolak-balik begitu ya. Syekh Hasan Basri punya anak Syekh Darwish, ya. Saya belajar ke beliau dan anaknya. Nah, jadi teman-teman, ini jalurnya, ini jalur Nusantara. Memang jalurnya agak panjang. Jadi kalau dihitung kita udah nomor sekian. Jadi heran saya kalau ada orang yang masih nomornya 34, 35, ternyata namanya nyatu atau namanya kurang. Ya, gagah-gagahan biar istilahnya kelihatan pendek. Nah, kebanyakan ya orang mengatakan Syekh Ibrahim itu langsung ke Maulana Khalid, itu keliru 1000%. Ya. Syekh Ibrahim ada juga yang menyebutkan dia langsung ke Syekh Abdullah. Itu keliru. Beliau ini berguru ke muridnya Syekh Abdullah, yaitu Syekh Muhammad Said inilah ya. Ini di atas harusnya ya. Ini satu angkatan dengan Muhammad Tahir nih ya. Jadi kita udah pasin Muhammad Said, Muhammad Tahir. Jadi ini barulah ini di Pasaman. Ini jalur Pasaman. Tapi jalur Pasaman turunnya ke mulai dari Syekh Ismail Soleh, ini daerah Payakumbuh sekitar. Jadi di Payakumbuh itu berkembang 2 jalur sekaligus. Satu jalur Tahiriyah, satu jalur Saidiyah Ibrahimiyah. Ya. Makanya kalau ingin ke Sumatera Barat mencari kampung suluk, itu Sumatera Baratnya Payakumbuh dan sekitar kabupaten, 50 kota, Luha. Nah, kalau ingin ngaji fikih ke Tanah Agam, tempat Buya Asfi, ya. Nah, dulu Payakumbuh Tanah Datar ini satu paket, tempat Buya Aldomi itu satu paket. Cuma udah pindah semua ke Payakumbuh, ya. Udah pindah semua udah tuh. Tinggal Buya Melizar udah itu. Ya. Lintau juga sudah banyak yang habis, tapi masih ada ya. Jadi kalau bahasa orang udah mulai rungkat tuh bener itu. Nah ini silsilah kan banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mirip kan yang di India, 6 juga. Cuma yang di sono jaraknya jauh-jauh dan jumlahnya lebih banyak. Pasaman dan Payakumbuh. Jadi ini Pasaman, Payakumbuh, sampai ke bawah Payakumbuh semua. Jadi agak jauh. Kebanyakan orang di daerah hanya ziarah ke Syekh Ibrahim kumpulan, padahal sanad dia ke Syekh Muhammad Tahir. Gitu. Harusnya dia ziarah ke dua-duanya. Silsilah dia dulu, baru silsilah guru yang sebelahnya. Jadi kita ada adab-adabnya. Nanti kita buat risalah kecil, biografi sanad Naqsyabandiyah lokal. Di belakangnya ada adab ziarah dan tata cara. Istimdad rohani yang nanti akan kita tulis di ujungnya.
Nah, ini yang akan kita lakukan insya Allah di tanggal berapa? 7 dan 8. Alhamdulillah Buya Dr. Aldomi dan tim sudah menyiapkannya. Semoga nanti Allah mudahkan ya. Dan ini diikuti oleh sahabat-sahabat kita juga dari Brunei, Malaysia, Singapura ada? Ada Singapura? Nggak Singapura ya? Berarti Alhamdulillah ini Nusantara sudah mulai. Jadi bertahap. Kita ngamalin satu hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada makhluk, tidak disebut berterima kasih kepada Khalik, kepada Allah. Jadi cara kita berterima kasih kepada mereka, karena asbab mereka untuk menikmati zikir-zikir itu hari ini, kita ziarah minimal sekali setahun. Ya, insya Allah ya. Tahun ini di mana? Akhir tahun nanti, Uzbek, insya Allah. Tahun depannya ke India, tahun berikutnya wallahu a'lam bishawab. Nah, jalur Syaziliyah kita juga sudah ziarah. Kemarin saya ziarah ke Syaziliyah. Cuma kalau Syaziliyah lebih berat lagi. Ya tanya ke Darici itu ya. Gimana Darici? Buya Aldomi? Itu sampai mohon maaf buang air kecil di bus. Mau berhenti nggak bisa berhenti. Buang kecil pakai botol tuh udah. Ya, mursyid lah ya. Ya, itu begitulah. Dan nikmat sekali. Nikmat sekali. Alhamdulillah ya. Lagi asik zikir saya kerjain. Zikiran di serius bener kan. Kalau Buya Aldomi zikir di Syekh Syazili itu langsung serius. Antong langsung serius. Ya. Kita godain aja biasanya. Ya Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Kalau ini jalur ke Turki atau kemana itu, jadi ada beberapa saya koleksi buku-buku silsilah tarekat, ya, salah satunya ini. Yang paling aneh, inilah sebagai penutup ya. Sebelum kita baca Hizib Bahar, Indonesia yang paling bagus nulis tentang tarekat Naqsyabandi, silsilahnya, sejarahnya bukan orang lokal, tapi yang nulis temannya Gus Dur, Martin van Burnesen. Ya, sejarah tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Edisi pertama, karena dia orang barat kan agak sensi. Dia kalau ada aliran-aliran Naqsyabandiyah aneh-aneh, maka dia bahasanya nyindir ala orang barat. Agak marahlah murid Syekh Qadirun Yahya, lalu beliau faham, oh nggak baik begini, direvisi. Revisi keduanya itu bagus, itu sudah dicetak oleh Mizan, dan sekarang cetaknya sudah nggak ada lagi. Nanti tolong sampaikan ke orang Mizan, ya, tolong dicetak lagi. Tolong dicetak lagi, itu buku bagus sekali, ya, bagus sekali. Lengkap, jadi ada beberapa nama mursyid yang tidak tertulis di silsilah, di sejarah kita, ada di sejarah laporan orang Belanda, dan dia ungkap kembali di bukunya sejarah tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Terus buku keduanya Kitab Kuning. Kitab Kuning itu bukan kitab kuning, dia nulis sejarah Kitab Kuning dan tarekat. Jadi kalau yang tadi kebanyakan silsilahnya di Sumatera dan sekitar, Kitab Kuning itu fokus Jawa, Madura, Kalimantan. Nah, saya menyarankan kepada antum untuk membaca buku itu, ya. Mereka nggak pernah minta di endorse ya, tapi saya memang suka sekali memberikan arahan untuk baca buku-buku berkualitas. Ya. Kaifa? Bila kaif? Oke, siapkan Hizib Bahar.